Hai guys, welcome back to our channel. Oke, kali ini aku punya narasumber yang dimana video ini tuh mungkin bisa membantu buat banyak orang yang mau ke Jerman tapi merasa sudah terlalu tua untuk Ausbildung. Jadi mungkin Umurnya lebih agak-agak. lo kan soalnya Ausbildung itu kan normally buat orang-orang yang umur 20-an. Nah, kali ini kita mau bahas Ausbildung untuk orang-orang yang sudah umur 30 tahun ke atas. Kenal. Aku sendiri sudah pernah bikin video tentang untuk Ausbildung umur 30 ke atas. Oke. Tapi aku belum pernah punya narasumber yang juga mengalami hal yang sama. Oke, baik. Jadi ini baru Oke. pertama kali juga dan mungkin bisa perspektif lain bukan dari aku, tapi mungkin dari orang lain juga gitu loh, biar mereka juga bisa bandingin lah. Oke, langsung aja perkenalan dulu. Namanya siapa, umurnya berapa, Oke. dari mana? Aku Febri dari Klaten, Jawa Tengah ya. Semoga semua tahu di mana Klaten itu. Karena kan itu Klaten itu Jogja apa di Solo atau di mana? Jawa Tengah pokoknya ya. Terus umurku 34 tahun dan yang spesialnya udah punya ada dua buntut. Nah, ada 2 anak. itu juga sih yang bikin aku tertarik ya. Karena banyak sih mungkin yang udah 30 tahun ke atas, tapi nih Febri ini punya anak 2. Udah punya anak 2, terus dia masih tetap Ausbildung ya. Aku pengen ngulik kenapa gitu loh, kok motivasinya apa kayak gitu-gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama, tahu Ausbildung dari mana? Dan kenapa kok tertarik untuk Ausbildung? Jadi Ausbildung, kenapa aku tertarik Ausbildung? Dari dulu setelah lulus kuliah tahun 2021 itu tuh ya namanya jadi gimana ya ngomongnya? Pengen cari S2 beasiswa. Oke, awalnya pengen cari studi ya. Pengen cari beasiswa gitu kan. Terus cari di internet atau ya spesialnya di Instagram. Aku carinya di Instagram. Terus scrolling kok ya banyak sih beasiswa kayak gitu S2. Ya. Tapi kan harus dokumen-dokumen yang ribet, gue agak pusing ya, Pak. Kayak LO apa ya namanya? Bukan apa ya? LO apa ya? Oh iya, untuk studi kan. Ya gitu-gitu kan harus ngurusin ke kampus lah apalah. Oke, ya itu mungkin ada orang yang cepet ngurusnya, tapi aku kok dilalah pas scroll ketemu ada program namanya Ausbildung. Apa nih? Kok ke Jerman? Kadang-kadang kan kita kalau ya kuliah ya di mana namanya, aku yang sering denger ya Australia, apa ke London gitu-gitu kan yang biasanya. Tapi kok ini di Jerman, oke, terus kita juga bisa dapat duit. Ya. Nggak cuma bisa kerja juga, bisa dapat duit, bisa belajar juga nanti. So aku lebih mengulik. Jadi aku sebenarnya nggak tahu, kalau aku pikir ya emang beasiswa. Ternyata ini Ausbildung yang memang programnya begitu. Ya setelah aku telusuri ternyata setara kayak SMK. Ya, benar. Memang. Gitu. Jadi aku taunya dari padahal kamu sudah S1 ya? S1. Iya. Sama aku juga, tapi tetap terus Ausbildung gitu. Dan motivasimu kenapa untuk ini kan biayai anak kah atau? Ya, ada satu masalah pribadi, tapi yang selainnya di sisi lain adalah itu tujuannya biar aku pingin juga berdiri pakai kakiku sendiri. Dulu niatnya membantu suami agar perekonomian, kalau ada something happen by uns, nggak apa-apa. Ada something happen sama kita itu kayak aku bisa bantu menopang rumah tangga ini, kapal yang kita udah bikin waktu itu, biar anak-anak bisa tetap sekolah dan bisa dapat masa depan yang baik. Ya aku mau spare-nya, karena kan aku mau gimana ya, mau jujur tapi gimana. Oke, kita S1 pendidikan dulu. Betul. Ya kalian tahu sendiri jadi guru di Indo gimana. Gajinya seberapa, honorer. Ya kita belajar mati-matian, tapi kok atau kerjanya mati-matian, kok gajinya kok kayak bercanda ya. Mohon maaf. Bener. Mohon maaf. Sekolahnya nggak bercanda, gajinya bercanda ya. Dan kerjanya juga nggak bercanda loh guru itu. Nggak bohong. Teman-temanku banyak gitu. Tapi udah, terus kayak ya ini beneran banget. Udah, abis itu ya udah ikutin program Ausbildung. Ya kalau aku simpulin intinya kamu mau mencari penghasilan lebih, ya.
Nah, tadi kan kamu bilang kamu punya anak 2 tuh. Yes. Terus gimana? Anaknya siapa yang ngurus? Anakku sama ibuku. Oke. Ibuku alhamdulillah punya support system yang sangat baik banget. Ibu, bapak, adik-adikku pun di di daerahku di Klaten ini, satu kampungku ini mostly banyak lagi saudara-saudara. Jadi ada bule, ada Pak Le, ada Bude, ada saudaranya gitu. Dan mereka nggak keberatan ya? Nggak banget, karena emang kita bener-bener saling help ya. Namanya orang di kampung kita tuh duit sedikit nggak masalah, yang penting pada bisa saling menjaga satu dan yang lain. Kayaknya aku juga pernah dengar juga kayak misalnya nih ada pasangan nih, terus anaknya itu dititipin ke orang tuanya. Nah, pasangan ini tuh merantau kerja di luar. Aku sering dengar juga kayak gitu ya. Titipin orang tuanya gitu juga bisa lah ya. Ya, yang penting kita juga tanggung jawab, nggak cuma ninggalin anaknya ke emaknya, tapi kita juga harus mensejahterakan keluarganya juga. Banyak yang kita titipin jangan cuma asal nitipin, tapi kasih inilah ya, biayain juga gitu ya, biayain dari kamu. Oke. Terus proses Ausbildungmu tuh gimana? Apakah lewat agen? Ya. Oke, kamu lewat agen ya. Nah, aku dengar agen-agen di Indo itu rata-rata punya syarat minimal di bawah maksimal 30 tahun. Oke. Yang aku dengar. Jadi banyak yang tanya ke aku, DM ke aku, Kak, ini lebih dari 30 tahun tuh emang nggak bisa ya Ausbildung? Karena mereka pada ditolak sama agen. Oh, cinta? Ya. Jadi ini kalau di tempat agen aku ya, ini boleh sebutin? Nggak usah sebut. Di agen aku itu tuh dia kayak apa ya? Sebenarnya awalnya dia menerima orang usia 34 pernah, 33 pernah. Waktu itu aku masih 32. Oke. Nah, terus tapi kan kita semua ikut tes gitu kan. Nah, terus kesini sebelum aku pernah yang lebih tua tadi, mereka melihat orang yang usia ini. Jadi gini loh, proses ke Jerman tuh nggak semudah yang kita bayangin. Kita belajar bahasa terus udah. Padahal itu kita benar-benar harus serius belajarnya. Dan kadang kan kita nggak bohong. Gue aja yang udah setua ini, ya kayak tadi dia bilang Pentiumnya kita agak lama ya. Jadi ya, tapi alhamdulillah akunya masih bisa ngejar, tapi ada orang kan kita nggak bisa main sama kita gitu. Tapi sebenarnya masalahnya agen itu mungkin seringnya nolak karena itu. Tapi kalau kamu yakin kamu dengan usia segitu yakin kalau kamu bisa, gue bisa belajar, gue bakal bisa rajin. Jangan cuma asal pikir belajar itu gampang, nggak segampang itu ya Robun. Tapi memang di agenmu tidak ada pembatasan umur ya? Doh paling 34 itu udah ya. Oh iya. Tapi kalau 30 enggak sih, 30 lebih ada. Oh, 33 batasannya. Jadi kalau sudah 35 ya mohon maaf tidak bisa gitu ya. Ya, padahal sayang banget ya kalau kalian 30 atau 40-an di Jerman tuh masih sebenarnya banget. Tidak ada batasan umur di sini memang. Cuman yang susahnya nyari kontraknya Ausbildung gitu kan. Oke, tapi aku dengar di agenmu cukup mahal ya. Iya. Sangat mahal sih itu. Berapa? Coba sebutkan. Iya. Yang kamu keluarkan. Kalau sampai Jermannya ya, kalau belajarnya dulu 40-an something. Oke. Kalau sampai sininya bisa sampai 80-an. Oke, dan tiket pesawat dan lain-lain ya. Oke, cukup mahal sih itu. Kalau dibandingin sama jalur mandiri sih jauh sih. Iya, ya dulu aku nggak tahu. Ya, tapi memang wajar sih, itu wajar banget. Oke, next question. Kenapa kok milih jurusan Reva ya kamu sekarang ya? Ausbildung Reva. Ya. Kenapa? Karena nggak bohong, dulu waktu kita belajar bareng-barengan di kelas, ada teman-teman yang lain yang kita bingung sebenarnya jurusan apa. Mau hotel ataukah service. Karena itu di agen itu yang lebih fokus kedua itu, yang meisternya paling banyak begitu. Terus kita mikirnya realistis, manusia yang butuh duit, dan kayak di servis tringelnya banyak. Oh, kamu sudah dengar soal itu ya? Aku udah dengar gitu. Jadi ini kayaknya bisa nih kita pakai, kayak ini menarik. Karena kalau Hova lebih fokusnya nanti reception. Iya. Kalau servis lebih dapat ringgit ya. Jadi kamu mikirnya yang mana yang dapat cuan lebih banyak aja gitu. Oke. Kita harus realistis. Benar sekali. Benar. Oke. Terus next. Waktu kamu kesini atau mungkin waktu interview nggak tahu. Gimana
perspektif dari perusahaan Jerman ini terhadap Azubi yang umurnya udah 30 tahun ke atas gitu. Apakah ada perbedaan atau malah mereka lebih senang atau gimana menurutmu? Jadi kalau kesan pertama, jadi mungkin yang tahu umur aku cuman yang punya hotel sama lighter aku. Oke. Tapi kalau dari itu, jadi dan mereka tidak pernah berpikir apa-apa. Jadi tidak mengucapkan satu kata pun apapun. Dan tapi kalau teman di kerjaan, ya sorry, ini mungkin keistimewaan kita sebagai manusia warga-warga dari Asia. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya. Mereka mikir kita masih anak 20-an. Iya. Ya gitu. Benar. Jadi nggak pernah ada soal gap umur gitu. Jadi setua-tuanya lu di anak Asia, di orang Indo atau mana, tetap di sini kelihatan muda daripada orang asli dari negara sini. Mohon maaf. Mukanya. Iya. Jadi mereka kayak bodo amat ya. Nggak kayak bodo amat kamu mau umur berapa, nanti kerja gitu kan. Oke. Next. Terus, menurutmu apa keuntungan bagi orang atau kita yang lebih dewasa ini dalam mengikuti Ausbildung? Menurutmu keuntungannya apa? Apakah orang yang lebih tua ini lebih bisa menjaga emosinya misalkan? Atau lebih bisa lebih kerja? Atau gimana menurutmu? Keuntungannya apa? Keuntungannya kataku usia itu nggak bisa kita jadi standar akan kedewasaan seseorang. Atau kematangan seseorang. Kita nggak bisa. Ada juga yang orang udah 32 tahun, 34 tahun, tikanya masih kayak bocah, banyak, sorry to say. Tapi keuntungannya, ya, aku bisa dalam usia ini, alhamdulillah aku jadi bisa kontrol emosi aku. Mungkin aku nggak bisa bayangin kalau misalnya, ya mungkin kalau aku bisa tahu Ausbildung dari dulu, pasti juga gue bakal begitu. Tapi gue nggak tahu apakah aku bakal jadi orang yang sama dengan Febri yang dengan usia 30 sekian ini tahun. Bener sih. Bisa jadi aku misalnya bisa tahu gaji aku dengar Sierra di hotel ini gajinya segini 100 sekian ratus euro, aku di sini, wah gue langsung jadi kan anak muda biasa lebih ini jiwanya kompetitif sekali. Sekarang kayak kalau kita kayaknya lebih kayak bodo amat gitu. Yang penting kayak aku lihatnya sih keuntungannya kita, kalau aku ya, menurutku umur yang udah di 30 tahun ke atas, kita tahu mau ngapain. Kita tahu tujuan kita kerja mau apa. Kita biasanya nggak akan foya-foya, tapi lebih ke nabung gitu. Biasanya mereka kan ya masih belum tahu soalnya ada arahnya lucu mana nih, ada parfum lucu nih, kan dia belum pernah. Kalau kita kan mungkin ada pengalaman, jadi kayak parfum begitu, baju begitu, biasa kayak nggak perlu karena mungkin kita udah nggak butuh validasi. Benar. Kayak mereka masih butuh validasi. Oke, next. Nah, sekarang menurutmu tantangannya apa aja? Tantangannya banyak sekali. Contohnya bahasa dulu. Pernah aku belajarnya dulu aja deh dari awal deh. Itu aja udah. Belajarnya aja aku di tempat kursus aku tuh benar-benar intensif, Senin sampai Jumat benar-benar belajar. Sabtu Minggu aja gue juga belajar mati-matian lah, ujian juga setengah mati. Dan lulus alhamdulillah lulus sampai sini. Itu nggak cukup, ujiannya belum sampai situ. Ujian kita kalau kita udah sampai sini ya Robun, belajar itu masih belum ada apa-apanya. Sampai di Jerman benar-benar kayak banyak orang Jerman yang kadang kita nggak langsung dipercaya. Kita kan servis ya di restoran ya, nggak langsung dikeluarin ke restoran, servis nggak. Karena kita kan di restoran kita, tamu kita mau paling banyak itu tuh orang Jerman. Dan kalau di hotelku kebanyakan orang tua juga. Orang tua juga. Pensiunan. Nah, jadi kayak mau ngeluarin orang baru atau ngajarin itu juga kayak mereka kayak kurang percaya gitu loh. Nah, makanya kita jadi aku dawet dulu beberapa bulan, bisa 4-5 bulan bertahan di buffet. Jadi preparing di dalam kayak makanan. Kalau di Frus tuh kan kita ada buffet Aufwulen, buffet gitu, kita menu gitu Aufwulen gitu. Terus aku baru setelah 5 bulanan itu aku baru bisa diajak keluar. Itu pun baru aku mulai, itu setelah aku 5 bulan itu kayak seolah-olah aku biar makasih sih sama trip ini. Jadi kayak aku bisa tahu dulu gimana sih upload-nya, pekerjaan ini jalannya tuh gimana sih, apa ya namanya. Berarti kamu awalnya di TK ya? Iya, di TK dulu. Nah udah baru keluar. Keluar pun juga kayak bener-bener belajar juga template.
kayak ngomongnya, oh was Davi Iya, iya, bener. Jadi kayak Belajar dulu dari yang lain ngomongnya dari apa yang nih. tempe dulu, orang Bener, tua kamu tempe. ngomong apa, habis itu minuman kita Hmm, banyak ya. hmm. Kalau di rumah kan ya mau teh tubruk, mau teh Iya. teh celup, mau teh sariwangi atau iklan. Udah habis itu kalau di sini setengah mati. Sorry itu banyak banget. Ya, baru hal banget baru. ya. Ada yang pesen kan kita belum semua ngerti punya imus aing kamilen teh gitu. Kamilen teh tapi apa kamilen teh? Atau dia ngomong apa? Gue dengernya citronan, gue ambilnya citronan. Gue nggak cuma sekali di awal-awal ada orang begitu maklum, tapi kesini alhamdulillah udah bisa. Kamu tahu aku pernah culture shock juga waktu pertama kali kesini. Kamu tahu Calte Cafe? Ada orang pesan Calte Cafe. Apa tuh? Ternyata apa? Spezi. Hah? Bisa? Iya. Di daerah mana di Hessen. Oke. Iya. Oke. Iya, pesan Calte Cafe. Gimana gitu? Kafe nih. Terus jadi didinginin nih, mau pakai es apa gimana nih? Ice cafe maksudnya? Enggak, itu spezi maksudnya. Oke. Ya kan, kayak ya itu kita belajar lah ya. Bahasa itu. Ya kadang kan karena tamu kita nggak cuma di daerah situ doang, dari daerah Jerman Utara atau dari negara tetangga datang dengan dia memesan yang dia biasa di daerah dia. Kita kagak tahu. Tapi kita belajar lah. Ya. Oke. Tantangan selanjutnya sekolah nih. Sekolah lagi, kayak aku pas pertama kali kesini tuh kayak males, kayak udah umur 30 ke atas tuh, kayak aku pas kesini 32, kayak mesti sekolah lagi dengan bahasa Jerman, atau ngafalin lagi, kayak males ya aku. Menurutmu gimana? Sekolah itu termasuk tantangan nggak? Sekolah sebenarnya kalau dulu mikirnya berat awal-awal, tapi sekarang aku ngerasanya kayak klienes urlop ya. Oh ya, karena dari kerja ya. Tapi sekolah itu sebenarnya melelahkan juga dan anstrengen banget karena kita kan benar-benar belajar pakai bahasa Jerman dan menulis juga harus pakai bahasa Jerman dan yang bener nggak bisa satu huruf hilang nggak mungkin, nggak boleh, dan harus apalagi kita di gastronomi kita juga banyak prakteknya. Susah nggak menurutmu sekolah di sini? Sebenarnya enggak. Kalau kita bisa bahasanya. Iya. Ya kan? Sebenarnya enggak, gampang banget. Iya. Karena kebanyakan ya di awal tahun pertama ya mungkin yang aku rasa banyak kok di sini tuh ya daerah sini dia dikasih paper, kebanyakan jawabannya juga di situ, tinggal nyalin doang. Tapi yang kesini tahun kesini semakin berat presentasi. Iya. Disuruh mengeluarkan ide-ide kita sendiri Tapi aku dengar di sini beberapa ada yang nggak lulus loh, Feb. Ya kan? Iya. Sempet teorinya nggak lulus juga ya. Iya. Tapi menurutmu sendiri sekolah nggak susah ya? Ya, bukan soal gitu. Kalau soal bidang kita, karena kita belajar nggak cuma soal gastronomi. Oh, kamu masuk wisonya? Politiknya? Iya. Ya, itu susah memang. Mati, sorry itu saya itu benar-benar. Ya, susah sih. Ya, maksudku itu yang nggak lulusnya di wisonya sih memang rata-rata. Kalau yang di tantangan kita sendiri semua bisa. Gitu. Iya. Oke, tantangan selanjutnya fisik nih. Oke. Nah, kita sama-sama lulusan S1 kan? Iya. Kita terbiasa kerja kantoran. Iya, genau. Begitu pindah ke luar negeri kita harus kerja secara fisik. Benar banget. Menurutmu gimana? Apakah itu juga menjadi satu tantangan buat kita yang sudah berumur di atas 30 tahun? Plus minus kataku, ada sesuatu yang positif, ada yang negatifnya. Mungkin umur kita jadi kayak kadang cepet capek ya, Pak. Ya. Karena kita kan kerjanya jalan mulu dan bukan cuma jalan, kita harus Eintragen, apa ya namanya Eintragen? Iya, bawa nampan atau piring banyak gitu. Kadang berapa kali aja sampai kayak sakit tangannya atau apa gitu udah. Tapi yang gua suka di sini adalah mungkin teman-teman dari yang dulu misalnya tahu gua, teman Ai dulu, aku datang di Jerman 75 kilo. Oh iya. Sekarang 65, 9 gitu. Gila. Karena kita jalan kan. Fisik kita. Jalan terus. Itu ya benar-benar kayak olahraga yang sebenarnya gue suka kerja itu. Ya. Oh, tapi menurutku itu suatu plus ya, karena kamu sudah jadi seorang ibu dan kamu sudah biasa ngurusin anak 2. Which is itu butuh tenaga juga. Jadi ya buat kamu itu
gampang ya kan. Tapi kan orang tuh nggak bisa dipungkiri. Tapi emang umur boyok ya. Boyok aku nggak bisa bohong sih. nggak bisa. Asli. Nggak bisa. Aku tuh tidur tengkurap tuh. Nggak bisa. Mau bangun tuh boyokku kayak Ya dari duduk ya, dari duduk kita mau bangun kadang makanya. Alto Loh itu. Ternyata bukan cuma aku ya. Aku juga. Oke, next ya. Apakah menurutmu telat kalau kita Ausbildung di usia 30 tahun ke atas? Nggak ada kata terlambat ya? Banget. Buktinya Ya, kita ada di sini. Siapapun bisa mulai ya. Iya, bener banget. Pun sorry to second, yang kita tahu adalah orang yang ikut Ausbildung ada anak-anak dari Jerman yang umurnya 15, Ya, 16 masih gitu. 16, 17 Tapi ya. ada kok temen kerjaku yang dari awal tahun kemarin, dia umurnya udah di atas aku 35 dan itu Deutscher. Dia baru ikut Ausbildung. Oke. Dan dia tertarik untuk jadi emang gimana ya? Sebenarnya Ausbildung tuh poin plus banget buat orang Jerman pun. Ya. Jadi kalau misalnya kamu ada kemauan, ada niat, sudah. Ya, tidak ada kata terlambat untuk sama memulai. Betul. Setuju sih aku. Oke. Next. Kamu kan sekarang sudah hampir 2 tahun ya berarti ya di Jerman, Ausbildungnya 3 tahun. Nah, rencanamu apa nanti kalau setelah sudah lulus Ausbildung? Apakah kamu akan lanjut kerja di sini full time atau mau apa? Balik ke Indo atau apa gimana? Balik ke Indo, liburan aja ya. Liburan aja. Aku insya Allah mau bertahan di sini karena masa depan anakku juga nggak cuma sampai 3 tahun ini. Ya gitu. Tujuannya balik lagi ke tujuan awal ke anak-anak. Anak-anak. Wah, ini seorang ibu yang baik sih. Dan mungkin anakmu bisa ke sini nanti. Hopefully, semoga ada jalannya, ada jalan yang terang, bisa bawa anak-anak ya. Pingin banget biar bisa deket. Bagus sih. Oke, berarti bakal tetap kerja di sini lanjut ya. Iya guys. Oke, next. Jadi kalau aku bisa simpulkan ya. Kita bisa simpulkan kalau Ausbildung setelah 30 tahun tuh bukan hal yang mustahil ya. Banyak soalnya yang kesulitan sih. Apa tuh? Karena mereka sudah di atas 30, 35 gitu kan. Terus banyak ke aku, mereka ditolak dari agen. Kamu tahu sendiri, agenmu aja kasih batas 33. Berarti mereka harus jalur mandiri. Cari sendiri. Nah, mereka kesulitannya di situ tuh. Nyari kontrak Ausbildung sendirinya tuh yang agak susah. Gitu. Tapi menurutku sih nggak mustahil. Bisa kok kita coba cari sendiri. Banyak kok teman-teman yang mandiri sebenarnya, tapi mungkin aku belum banyak mendengarkan aja mungkin ada. Iya, cari info lah ya, banyak-banyak cari info. Tapi satu lagi, kalau kamu bisa menunjukkan keseriusanmu sama agen bisa jadi loh. Kan kita nggak tahu, agen cuma tahu umur kamu. Aku beneran bisa, kataku sih kalau kamu yakin, kenapa nggak hajar? Bener. Yang penting yakin aja dulu. Iya bener, jangan cuma asal yakin ya, Wak. Bukan cuma asal yakin, yaitu selanjutnya adalah persiapan. Itu kunci suksesnya. Jadi kayak menurutmu persiapan apa aja nih? Bahasa, mental. Mental itu penting. Mental, terus fisik, modal. Nah, kan? Itu 3 itu penting banget sih. Iya, ya kan? Bahasa juga harus. Sama fisik, Wak. Di sini kan cuacanya Anders sama di Indo. Bener, dingin. Segitu aja sih mungkin sharingnya kita kali ini. Mungkin dari Febri ada tips buat mereka yang mungkin juga seorang ibu. Mungkin mereka yang udah umur 30 tahun ke atas pengen Ausbildung. Tipsnya apa dari kamu? Kalau belum tips dulu, kayaknya aku mau ngomong kayak ibaratnya, aku bukan nggak selalu kamu pergi ke luar negeri buat membantu perekonomian keluarga. Tapi tergantung kebijakan. Aku nggak, kadang kan orang mikir jahat ya ninggalin anaknya. Tapi kan kalian nggak tahu cerita orang di balik perjuangan kita tuh apa. Kalian nggak tahu. Jadi aku nggak ngajarin kalian meninggalkan anak kalian. Tapi kalian harus benar-benar konsisten. Bisa ada sesibuk-sibuknya kalian di Jerman, tetap ada waktu buat aku aja di sini pause masih ngajarin anakku. Misalnya kan anakku juga di sekolah di TK dan SD Muslim, hafalan surat-surat juga
kita setoran sama-sama hafalan. Terus apa tuh namanya ngerjain PR pun aku di sini kadang masih misalnya Mami ngerjain PR ini bisa gimana jawabannya Mi? Kita belajar bareng-bareng. Jadi tanggung jawab itu apa ya? Dan harus punya support system. Ya, itu penting sih. Support system itu benar-benar sangat penting dan ayolah apa tuh namanya jangan usah takut, yang penting dapat restu, dapat support system. Kangen nggak usah dibohongin, nggak usah ditipu. Tapi nanti mau pulang Indo nih, bentar lagi nih. Kan kita bisa di sini juga bisa ulau, bisa liburan juga ya, boleh ambil cuti. Jadi banyak yang nanya juga, bisa nggak pulang ke Indo gitu? Bisa aja, bisa kok. Bisa, aku aja besok rencana 5 minggu. Ups. Ya, ambil cuti. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang kita nggak bisa ambil cuti. Kita request ya sesuka kita gitu, ada perusahaan yang memang nggak bisa, jadi tergantung perusahaannya. Kita nggak ngasih sesuatu yang indah-indah aja di Jerman. Benar, tergantung lah ya. Benar gitu aja. Ya. Terus menurutmu apa aja yang harus mereka persiapkan sebelum berangkat ke Jerman? Tadi modal, ya, support system dulu, ya. Ini bagi ibu-ibu ya. Ya, ini buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu ya. Modal, support system. Terus siapin mental. Karena walaupun kita udah bisa dibilang dewasa, tapi mental di sini tuh bener-bener bakal teruji sekali. Karena aku culture shock-nya karena orang Jerman ini yang aku suka sebenarnya. Ya. Belak-belakan. Ya, betul. Lu salah. Direct. Di door. Tapi yang lebih suka lagi, dia bisa normal lagi. Iya, habis itu ya udah kayak selesai. Ya gitu. Yang masalahnya di situ doang. Gak yang dendam. Gak personal. Iya. Benar. Silahkan komen di bawah apakah kalian tertarik atau gimana menurut kalian. Kalau kalian mungkin udah punya anak terus mau Ausbildung, silahkan komen di bawah. Sekali lagi terima kasih Febri sudah sharing-sharing. Diundang. Terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua yang nonton. Oke, see you in the next video. Bye.